Indonesia. Ya. Ulangi. Pancasila jaya, Indonesia harmoni, NKRI harga mati. Ulangi ya. Indonesia Pancasila jaya, Pancasila jaya, NKRI harga mati, Indonesia harmoni. Baik, Mas Naufal, saya akan bertanya ke Mas Naufal, tolong dijawab dengan hati nurani yang bersih dan pikiran yang jernih, jujur ya. Jawab aja nanti. Tolong adik-adik mahasiswa yang lainnya jawab dalam hati saja, ya. Ya. Nanti akan tahu kita di dalam diri kita ada virusnya apa, gitu loh. Akan tahu. Karena virus ini tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Penularannya tidak lewat droplet, tapi lewat mata dan telinga, pendengaran dan penglihatan. Sehingga nggak mungkin pakai masker. Apanya mau masker matanya kayak gitu. Baik, Mas Naufal, agamanya apa? Islam. Islam. Bisa ngaji? Bisa. Bisa. Pernah dengar Al-Maidah 44? Pernah dengar, cuma tidak hafal. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Tahu artinya? Barang siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Betul? Ya. Kekafiran itu yang menyebabkan kemaksiatan, merajalela, ya, kebodohan, kemiskinan, ya. Di Indonesia ada pelacuran? Ada. Ya. Indonesia banyak korupsi kah? Banyak. Banyak narkoba kah? Banyak. Banyak homer, minuman keras? Banyak. Ya, itu akibat daripada tidak menerapkan hukum Islam, betul? Betul. Ya. Tuhannya berapa? Satu. Ya. Tuhannya Mas Naufal dengan Tuhannya orang kafir sama atau beda? Sama apa ya? Sama atau beda? Beda. Oke. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, ya, wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah, uswah. Zaman Rasulullah menerapkan ideologi Islam, betul? Ya. Di Indonesia tidak menerapkan ideologi Islam, tapi ideologi Pancasila, betul? Ya. Sebagai orang Islam yang wajib meniru, mencontoh Rasulullah, setujukah kalau kita memiliki ideologi Islam? Setuju. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilata wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dan carilah jalan mendekat kepada Allah, wajahidu, berjihadlah dalam jalan itu supaya beroleh kemenangan, keberuntungan. Setujukah Anda sebagai untuk jihad, untuk membela agama, membela ideologi Islam? Setuju? Iya. Berapa virus tadi? 5 ya? 5, oke. Rasulullah diikuti oleh khulafaur rasyidin, ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan semuanya maka disebut khulafaur rasyidin karena menerapkan sistem kepemimpinan Islam atau khilafah, ya kan? Nah, setujukah sebagai orang Islam yang wajib mengikuti para nabi dan para sahabat untuk kekhilafahan di dalam Islam untuk diterapkan di negara manapun di dunia ini? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Faisal. Maaf, Prof. Ini yang namanya paham yang dibangun di atas
manipulasi dan distorsi agama. Tadi ada berapa virus? 5 virus. Mulai virus syirik, ada. Virus khilafah, ada. Virus ideologi, ada. Virus takfiri, ada. Virus, apalagi tadi ya? Jihad, ada. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita kasih vaksin. Kita kasih vaksin, nggak apa-apa. Nah, adik-adikku semua yang dalam hatinya jawabnya sama Mas Noval, berarti ada virusnya. Pertanyaannya, Mas Noval kok masih baik? Kok masih moderat? Ya, karena Mas Noval mentalnya masih kuat, lingkungannya masih moderat, belum ada pemicu. Saya bertanyanya nggak mungkin Pancasila itu 5 apalin, nggak mungkin, ya kan? Kalau saya tanya milih mana ideologi Islam atau ideologi Pancasila, pasti milih ideologi Islam. Ya nggak kira-kira? Yang lainnya juga pasti dong sebagai orang Islam, betul? Nah, bener kan, Prof? Ini yang namanya manipulasi dan distorsi agama. Yang dikatakan oleh para ulama masyhur yang tergabung dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir beberapa tahun yang lalu. Hadirin sekalian, radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing ini sejatinya adalah virus ideologi yang bisa mengena siapa saja, berpotensi pada setiap individu manusia, tidak melihat suku, bangsa, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Jangankan kok Mas Faisal ada 2 pendeta 1 romo. Saya PCR dengan 3 virus masuk semua. Ada beberapa profesor di Badan Riset Inovasi Nasional, karena beliau memang kita butuhkan untuk kolaborasi ya. Tapi untuk meyakinkan, ya kita PCR dulu. Alhamdulillah, kena semua. 6 itu. Ini virus. Pertanyaannya kok masih baik? Karena belum ada pemicu, kondisi mentalnya masih bagus. Pemicunya belum ada. Coba nanti ada pemilu 2024. Kondisi putus cinta. Kecewa. Frustasi. Terzolimi. Jadi itu barang. Karena orang kalau sudah sakit hati, kecewa, frustasi, hilang akal sehatnya, mentalnya down. Ya. Kemudian, atau mungkin mengalami fase kegundahan spiritual, sehingga ingin back to religi, kembali kepada agama, maka orang-orang yang ada virusnya tadi, pasti yang dicari bukan dukun. Apalagi intelek, nggak mungkin, pasti ustadz, betul? Nah, ketemu lingkungan, tadi kan pemicunya sudah ada, benci, dendam, mangkel, kecewa, ya kan? Ketemu ustadz, atau oknum ustadz yang intoleran radikal, niat ketemu kesempatan, terjadilah. Atau mungkin melalui pergaulan dunia maya yang konten-kontennya intoleran dan radikal, 67,7% di 2019, moga-moga kalau sekarang udah turun jauh lah. Ya, sudah banyak yang moderat lah. Atau mungkin ketemu pendana atau donatur yang ingin membiayai. Ya, bisa. Nah, seperti itu, polanya seperti itu. Baik. Nah, indeks potensi radikalisme di tahun 2017 itu ada pada puncak, yaitu di angka 55,2 dari skala 0 sampai 100. 55,2. Jadi kalau kita ini sudah tadi disampaikan oleh Pak Kaban ya, Kesbangpol, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen, 1.300 lebih suku bangsa, 17.480 pulau lebih, ya.
itu adalah bangsa yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia. Pertanyaannya, indeks potensi radikalisme dengan ciri indikasi mereka sudah anti Pancasila dan pro ideologi khilafah, kayak tadi jawaban tadi, setuju khilafah. Ya. Mereka sudah takfiri dengan mengkafirkan negara ini. Tadi kan ada juga itu. Dan mengkafirkan orang lain yang berbeda. Tidak hanya beda agama, tapi beda paham, beda pendapat, hanya meskipun satu agama, beda kelompok itu dikafirkan. Mereka sudah anti pemerintahan yang sah. Nah, ini kalau nanti sudah kena hoax, ya cepat sekali itu. Anti pemerintahan yang sah di sini maknanya bukan berarti kritis, bukan berarti oposisi. Anda semuanya wajib kritis, kita semuanya wajib kritis. Karena kritis menunjukkan otak kita bekerja. Wa yaj'alu rij'alal ladina la yaqilun. Allah murka sama orang-orang yang tidak menggunakan akal. Kritis adalah bagian dari amalan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kritis yang membangun, memberi solusi, ya, menggunakan etika budi pekerti. Oposisi boleh di era demokrasi, oposisi yang check and balancing, menjadi penyeimbang, yang konstruktif, yang membangun. Anti pemerintahan yang sah di sini maknanya membangun sikap kebencian dan social distrust masyarakat terhadap negara, lembaga pemerintahan maupun pemimpinnya dengan narasi hoax, hate speech, nyinyir, fitnah, adu domba, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sejatinya kelompok radikal teroris ini gerakan politik. Gerakan politik kekuasaan yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama, mengganti ideologi negara dengan ideologi transnasional, dalam konteks ini khilafah menurut versi mereka, dengan cara-cara memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Tuh. Ini sudah indeks potensi radikalisme. Dan biasanya setelah tadi ya takfiri, intoleransi terhadap keragaman perbedaan yang menjadi sunatullah, eksklusif terhadap perubahan maupun perkembangan lingkungannya. Dan biasanya mereka anti terhadap budaya dan kearifan lokal, keagamaan. Anti di sini bukan berarti tidak melakukan. Karena kalau sudah menyangkut seni budaya dan kearifan lokal, ini adalah sesuatu yang ikhtilaf, multitafsir. Seperti teman-teman Muhammadiyah mungkin tidak pernah melakukan yasinan, tahlilan, kan nggak pernah, tapi nggak anti. Ya. Tidak pernah melakukan kenduri, ya nggak anti. Untuk ngecek nggak anti gimana? Undang misalnya nggak datang, antar berkatnya. Kalau nerima nggak anti dia. Nggak guyon-guyon ya. Nah, anti di sini bukan berarti tidak melakukan, tetapi sikap membenci dengan menjustifikasi mereka yang melakukan budaya kearifan lokal, bermusik misalnya, ya, sebagai bid'ah, sesat, khurafat, apalagi syirik ataupun mengkafir-kafirkan. Nah, seperti itu. Bayangkan 55,2 orang Indonesia yang mayoritas generasi milenial mendominasi di 55,2 tadi. Generasi milenial itu ya seperti anak-anakku ini, umur 20 sampai 39 tahun. Kemudian yang kedua generasi Z, umur 14 sampai 19 tahun. Baru yang ketiga generasi kolonial, umur 40 ke atas. Generasi X sebenarnya kalau dalam bahasa itu. Nah, hadirin sekalian, pertanyaannya kenapa kok kita tidak konflik? Padahal di negeri-negeri konflik di dunia muslim itu indeks potensi radikalismenya itu kurang dari 10% sudah konflik. Seperti Libya, Suriah, Yaman, Somalia, Nigeria. Ya. Sebelum konflik di negeri-negeri konflik itu didahului oleh masif dan maraknya radikal terorisme mengatasnamakan agama.
Ya, indeks potensi radikalisme tadi muncul, kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak yang anti pemerintahan yang sah. Dan terjadi intervensi asing, itu polanya sama. Dan di Indonesia sudah ada semenjak 2011, paling tidak semenjak munculnya Arab Spring dari Tunisia dan Timur Tengah itu. Makanya di 2017 ada di angka 55,2. Kira-kira ngeri enggak? Makanya teman-teman pengamat luar negeri sampai heran kok Indonesia enggak konflik-konflik ini. Heran. Makanya ketika saya ditanya, waktu itu masih di Densus 88 anti teror, kebetulan saya lama di Densus. Ya saya jawab aja, karena bangsa Indonesia itu sepotong tanah dari surga, dijaga oleh para wali-wali Allah gitu. Tapi dia nggak terima, itu irasional gitu. Karena tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskannya kenapa kita masih. Maka jawabannya adalah pertama, kita punya Pancasila. Pancasila ini udah finish. Ini vaksin, ini sekarang vaksin. Ya, ini vaksinnya ini. Pancasila itu udah finish. Islam itu bukan ideologi. Angkat tangan yang mengatakan Islam ideologi. Ayo, nggak apa-apa, jujur, kita kasih tahu. Ideologi itu apa? Bisa dijawab, Faisal, ideologi itu apa? Faisal, mic-nya masih? Novel Faisal? Aduh, jaka sembung bagolok saya. Novel, Islam ideologi bukan? Nah, cerdas. Kenapa kamu setuju ideologi Islam? Islam itu wahyu ilahi, firman Tuhan sebagai sumber inspirasi untuk rahmatan lil. Nah, ideologi itu apa? Ide ijtihad. Ketika wahyu ilahi di downgrade atau didistorsi menjadi ide atau ideologi, marah Tuhan. Makanya terorisme nggak akan bakal menang. Tuhan marah. Nah, mosok firman Allah dijadikan ide manusia, itu namanya jiplak kuadrat gitu. Itu yang dikatakan oleh para ulama distorsi agama. Jadi setuju nggak ideologi Islam? Iya. Ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme, komunisme, itu ideologi. Pancasila ideologi. Tapi Pancasila itu mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh para founding father bangsa Indonesia yang terdiri para ulama, para tokoh bangsa, tokoh nasional, para aulia, para tokoh agama yang dipimpin oleh Bung Karno. Digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Sehingga mengamalkan Pancasila sejatinya mengamalkan agama. Karena semua sila dalam Pancasila, perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah Tuhan di dalam seluruh agama. Betul, Pak? Barang siapa melawan Pancasila, dosanya 3. Pertama, sama aja dia melawan agama. Yang kedua, sama saja dia membuat kerusakan di muka bumi, membuat kekacauan ataupun kegaduhan di negara. Yang ketiga, sama aja dia khianat terhadap perjanjian-perjanjian yang menjadi kesepakatan dalam berbangsa. Betul, Prof ya? Itu dia. Jadi dosa pangkat 3 kalau melawan Pancasila. Sepakat ya, ideologi kita Pancasila yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang paling heterogen di muka bumi ini. Bangsa Arab hanya satu suku bangsa, satu bahasa, pecah menjadi 22 negara. Bangsa Eropa hanya 1 atau 2, 3 etnis suku bangsa, pecah menjadi 27 atau 30 negara. Indonesia tadi disampaikan, potong tanah dari surga, dijaga oleh wali-wali Allah. Maka lebih cocok kalau adik-adik baca surat Ar-Rahman, ya, digambarkan oleh Allah surga, ya, hijau, indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Coba keliling aja ke Timur Tengah atau ke dunia manapun, nggak ada itu. Yang ada di mana? Indonesia. Tapi dalam surat itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nah, kenapa Indonesia nggak maju-maju? Nah, kurang bersyukur. Gitu. Oke.
Pertama punya Pancasila. Karena Pancasila sangat sakti. 15 kali pemberontakan dari 1945 sampai 1965 gagal semua. DITII yang sekarang turunannya Khilafatul Muslimin, PKI Madiun, PRRI, Permesta, Republik Maluku Selatan, Batalion 426 dan lain sebagainya, puncaknya G30 SPKI. Nggak pernah berhasil, gagal semuanya. Di Orde Baru ada juga tapi sedikit. Ya. Di Orde Reformasi yang harusnya mengakomodir, mengkombinasikan kebaikan Orde Lama, kebaikan Orde Baru, dijadikan kebaikan Orde Reformasi, malah ya, kurang belajar bangsa ini, terlalu nyaman dijajah 350 tahun gitu ya. Sehingga terlalu banyak qanaah ya Prof ya. Oke. Yang kedua, Pancasila itu kan mau nyari apa? Adik-adik mau nyari apa? Qul huwallahu ahad, agama. Ada di sila pertama. Mau bicara komunisme, Marxisme dan Leninisme yang substansinya keadilan sosial, ada di sila 5. Mau bicara liberalisme, kapitalisme, sekulerisme, ataupun demokrasi, ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum surra baunahu. Betul Pak ya? Mau bicara nasionalisme, ada di sila ketiga, wa'tasimu bihablillah. Persatuan Indonesia, komplit. Itu karya jenius para wali-wali Allah. Saya yakin, betul ya Ustaz ya? Saya yakin itu. Nah, ini bangsa ini akan maju kalau dengan ideologi Pancasila. Pancasila ini adalah radikal. Loh, isinya itu sesuatu yang mengakar dan substansial kok. Jadi berpikir radikal boleh, tapi jangan isme. Kalau isme menjadi negatif. Fundamental bagus, tapi jangan isme. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, mulia, nggak ada tandingannya. Tapi jangan Islamisme. Kalau Islamisme itu namanya mendowngrade atau mendistorsi lagi. Tidak lagi rahmatan lil alamin, tapi menjadi sumber aspirasi untuk kepentingan politik keduniawian. Rahmatan lil partai. Betul? Itu dia. Nah, Tuhan itu untuk semuanya. Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Ketika Anda ditanya Tuhanmu sama Tuhan orang kafir. Nah, kata-kata kafir itu sedang memanipulasi. Kebanyakan pasti beda. Nah, beda itu ada virus, namanya virus syirik. Artinya syirik gak sadar. Apa itu syirik? Syirik apa? Menyekutukan Tuhan, betul? Menganggap ada Tuhan lain selain Tuhan Allah, betul? Nah, ketika tadi ngomong beda, berarti kan, oh ada Tuhan lain selain Tuhan Allah. Sadar nggak? Loh, kan ada surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun itu asbabul nuzulnya itu untuk kafir Quraisy. Yang Tuhannya tidak hanya Allah, tapi juga Lata, Uzza dan lain sebagainya, ada 400 Tuhan. Coba tanya sahabat saya, bapak saya itu senior saya. Pak, siapa namanya? Hah? Pak Andi. Pak Andi bisa mic-nya, ada mic lagi. Ya. Ah, enggak usah mic ya. Pak Andi agamanya apa? Buddha. Ya. Tuhannya berapa? Satu. Namanya Tien. Ya. Pak Andi percaya ada kehidupan akhirat nanti. Pak Andi percaya ada atau kewajiban untuk beramal soleh, berakhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Ini Pak Andi percaya ada takdir, kodrat ilahi atau takdir. Percaya. Kalau saya tanya percaya Muhammad itu Nabi, yakin belum percaya? Nggak mungkin bukan Nabi kalau diikuti miliaran orang. Tepuk tangan untuk Pak Andi. Pak Andi, sebentar. Di alam semesta Tuhan ada berapa? Satu. Tuhan Pak Andi sama Tuhan saya sama enggak? Sama. Tepuk tangan untuk Pak Andi. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu syajidin.
Mohon maaf Prof kalau ada salahnya. Saya kan bukan al ustadz tapi al polisi al densusia. Jadi kalau salah-salah dikit tidak apa-apalah. Setelah ku sempurnakan manusia, Adam, anak Adam berupa janin bayi 4 bulan, kata dokter atau kata ahli kedokteran ya, 4 bulan. Kemudian Allah tiupkan ke dalamnya rohku, kata Allah. Kalau Nasrani bilang ruh kudus, kalau kita ruhul kudus ya. Nah yang meniupkan anak Adam ini sama Tuhan Allah. Saya menyebut Allah, Pak Andi menyebut Tien, orang Nasrani menyebut Yesus atau Tuhan Allah, kemudian orang Hindu menyebut Ide Sang Yang Widiwase, orang Yahudi menyebut Yahweh, tapi zatnya sama, fihi min ruhi. Nah sebelum meniupkan roh, Allah komitmen dulu ini roh. Tuhan lo siapa ya? Ntar agama lo ini ya, ntar lo masuk nggih, itu roh itu jawab. Begitu 6 bulan, kalau kebelet disesar, ya kan, 9 bulan rata-rata, keluarlah ini manusia atau Adam yang sudah ada sempurna bentuknya, ada rohnya. Ada yang keluar di Nasrani, di Buddha, di Islam, ada yang etnis Sunda, etnis Lampung, ada yang bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Cina. Janin bayi tadi nggak bisa memilih. Betul? Artinya yang menunjuk kamu keluar di suku Jawa, kamu keluar di bangsa Rusia, siapa yang memilih? Allah. Artinya perbedaan itu kehendak Allah atau apa? Kehendak Allah, sunatullah. Nah dalam perbedaan itu Allah menggariskan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal, saling menghormati, saling melengkapi, saling memanusiakan di antara manusia. Betul? Jadi barang siapa tidak menghormati perbedaan ataupun keragaman yang menjadi sunatullah, maka hukumnya adalah dosa besar, karena sama aja nggak menghormati kehendak Allah. Bahkan Allah mengatakan kafir. Nah, ini tafsir cangkem elek, nggak apa-apa tapi benar nanti. Setelah kutiupkan fihi min ruhi, kata Allah, faqa'u lahu sajidin. Kemudian kamu iblis dan malaikat sujud, menghormat kamu sama Adam. Malaikat mau enggak? Mau. Iblis mau enggak? Enggak. Kenapa? Merasa paling benar, merasa paling mulia, merasa paling hebat. Kemudian dilaknat apa oleh Allah? Sebagai kafir. Nah, kalau iblis pimpinannya malaikat, iblis penghuni surga, iblis tauhidnya luar biasa, tidak mau menghormati Adam saja dibilang kafir, apalagi manusia tidak mau menghormati sesama manusia. Kira-kira apa enggak kafir kuadrat? Nanti biar dijelaskan sama Ustadz ini bidangnya. Jadi Noval ya, Noval. Jadi Tuhannya Noval sama Tuhannya Pak Andi sama enggak? Jawabnya sama ya. Alhamdulillah. Berarti sudah 2. Nah, oke. Baru 1 virus. Oke. Sekarang virus ini Noval. Sini jawab Noval. Jawab. Sekarang saya mau membersihkan virus syirik atau virus ini, virus kafir ini, virus induk ini, takfir ini. Tadi nganggap negara ini kafir kan? Tadi saya manipulasi dengan banyaknya korupsi, banyaknya pelacuran, betul ya? Betul ya? Ya, kemudian dengan ayat tadi ya. Saya tanya, zaman Nabi Muhammad itu berdasarkan hukum Islam bukan? Ya. Zaman Nabi Muhammad ada pencurian enggak? Ada pelacur enggak? Ada homer enggak? Apakah zaman Nabi Muhammad juga negara kafir? Nah, sebentar, nggak apa-apa. Yang lainnya juga jawab dalam hati. Di Indonesia dilarang pelacuran enggak? Dilarang narkoba enggak?
Dilarang korupsi enggak? Zaman Nabi dilarang enggak korupsi atau mencuri? Dilarang khamr enggak? Dilarang berzina enggak? Kalau dilarang, negara melarang, berarti tidak bisa negara disebut negara kafir. Perkara ada orang yang melakukan, maka itu urusan dia sama urusan Allah, dan urusan dia dengan hukum sebagai warga negara, betul? Berarti negara Indonesia negara kafir bukan? Ya, oke. Baik. Kemudian yang ketiga, tadi virus jihad. Nah, ini yang bahaya juga, ini virus jihad ini. Anda sedang saya manipulasi dengan surat Al-Maidah atau surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu kalau di kelompok radikal itu menafsirkan, hai orang beriman, bertakwalah dan carilah jalan mendekat untuk jihad. Wajahidu, jalan mendekat untuk jihad itu alat. Wasilah itu alat. Senjata, panah, bedil, bom untuk melakukan jihad. La'allakum tuflihun, itu namanya memanipulasi agama. Betul? Hai orang beriman, bertakwalah dan carilah jalan mendekat. Wajah itu bersungguh-sungguhlah dalam jalan itu supaya peroleh kemenangan, keberuntungan. Jalan mendekat itu apa? Saya ada handphone ya, ada handphone. Ini kok panas apa saya yang terlalu banyak makan tadi ya? Tidak apa-apa. Kalau keringetan diesel saya, pahalanya banyak, dosanya. Adik-adik, ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, percaya ini handphone. Percaya. Ini bisa untuk komunikasi. Betul? Dari sini ke Jakarta, dari sini ke Medan, dari sini ke Amerika. Percaya ya? Oke. Taqullaha, ikuti syarat rukunnya, ikuti ketentuannya. Kan begitu takwa. Ketentuannya, pulsanya harus penuh, betul? Nomornya harus ada, betul? Kemudian powernya harus ada, betul? Pulsa, power, nomor ada, handphonenya harus bagus, betul? Nah, udah bisa untuk komunikasi. Wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah jalan mendekat. Jalan mendekatnya handphone apa? Signal. Betul? Handphonenya bagus, nomornya ada, pulsanya banyak, powernya full, nggak pakai signal, bisa nggak? Teriak-teriak, halo, halo, halo. Ya, itu kayak radikal itu teriak, Allahu Akbar, tapi nggak pakai signal. Apa itu signalnya? Apa itu signal? Jalan mendekat ini apa? Signal. Gelombang elektromagnetik yang isinya frekuensi cahaya dan frekuensi suara, sehingga bisa telepon dan bisa video call, betul? Kecepatannya frekuensi cahaya 300.000 km per detik. Relevan dengan, nah di situ wajah itu bersungguh-sungguhlah dalam signal itu, supaya tidak putus-putus ya, ya kan? Kadang putus, kadang enggak, itu? Gangguan itu kan, wah kalau udah gangguan dongkol. Nah, wajah itu bersungguh-sungguhlah ya dalam signal itu supaya tidak putus-putus. La'allakum tuflihun, supaya beroleh kemenangan, keberuntungan, surga. Relevansinya. Hai orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat Allah, kepada kitabullah, kepada qada qadar, kepada hari akhir. Bertakwalah, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Berakhlakul karimahlah. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nassara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 62.
Kalau tadi Al-Maidah 35, terus ini Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang beriman, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin. Nah, Sobiin ini di luar Islam, Nasrani, Yahudi. Kayak Pak Andi itu Sobiin itu. Man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir, akhirat, dan beramal soleh. Pak Andi beriman pada Tian atau Allah. Kalau Nur Wahid ini satu, ya. Istri saya nyebut sayang manggil saya. Mas Ken ini manggil saya Pak Direktur. Ya. Ada beberapa anggota manggil saya Jenderal. Anak saya manggil saya Papa. Orangnya satu, panggilannya beda-beda, betul? Perlakuannya juga beda-beda. Tidak mungkin Pak Andi yang manggil saya, Pak Andi manggil saya apa, Pak? Pak Dir, ya, sama istri saya, perlakuan saya. Nggak mungkin sama dong. Kalau sama kan saya tidak begini, tapi begini, betul? Nah, orangnya satu, panggilannya beda-beda, perlakuannya beda-beda. Allah satu. Orang Islam manggil Allah, Pak Andi manggil Tien. Percaya sama Allah, percaya sama hari akhir, wajib berakhlakul karimah, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala surga di sisi Tuhan mereka, sebagai Tuhan yang Maha Esa. Wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ya. Tidak perlu khawatir. Nah, ini moderasi beragama. Saya minta apa yang saya sampaikan dan Mas Ken maupun Pak Ustadz tadi sampaikan, kalian semua anak-anakku mahasiswa harus menjadi training, harus menjadi trainer untuk membangun ini. Jangan hanya nerima ini. Ya, sanggup nggak? Jadi duta damai, duta moderasi bernegara, duta moderasi beragama. Sanggup? Sanggup? Ini kok ragu-ragu, sanggup nggak? Angkat tangannya yang sanggup. Angkat tangannya yang sanggup. Sanggup nggak jadi duta moderasi dari UIN ini, sanggup nggak? Yang nggak sanggup radikal. Sekali lagi, angkat tangan yang sanggup. Angkat tangan yang sanggup. Sanggup nggak? Angkat tangan. Nah, kalian wajib moderat. Kalian wajib membangun moderasi untuk teman, lingkungan, keluarga supaya selamat dari virus radikalisme. Ya. Oke. Virus syirik sudah, virus kafir sudah. Ya, virus takfir sudah, sekarang virus khilafah. Virus jihad. Nah, jadi jihad di sini adalah bersungguh-sungguh, bukan jihad itu. Oke. Itu saja yang dari saya, nanti biar dilanjutkan oleh Mas Ken sama ini ya. Nanti vaksin yang lainnya tadi tinggal virus takfir sudah, virus syirik sudah, virus jihad sudah. Ya. Tinggal virus khilafah sama virus apa lagi ya? Virus khilafah, virus bid'ah. Nah, virus bid'ah itu senjatanya kulu bid'atin dolalah itu gitu. Oke, itu aja. Sebagai penutup, kenapa negara kita masih aman sampai detik ini? Pertama, kita punya Pancasila, yang kedua kita punya budaya dan kearifan lokal, yaitu gotong royong dan silaturahmi. Yang ketiga, kita punya civil society moderat. Makanya para komunitas mahasiswa, komunitas sivitas akademika, komunitas masyarakat yang lainnya harus membangun moderasi beragama. Karena Islam itu adalah wa kadzalika ja'alnakum umatan. Islam itu harus tawasud. Islam itu harus tasamuh, moderat. Islam itu wajib untuk tawazun, seimbang, proporsional. Islam itu wajib tabayun, untuk selalu cek and recheck. Islam itu wajib tawasul, ya, menggunakan media sistem jalan mendekat tadi, ya. Ya, nah, nanti tolong jelaskan Pak itu untuk tawasul tadi ya. Ya, jalan mendekat. Dan Islam itu wajib untuk ta'aruf atau li ta'arafu, saling mengenal. Ya, kita punya social society moderat yang luar biasa. Kemudian kita punya TNI, Polri, dan birokrasi yang kuat, yang solid, sehingga bangsa ini masih aman. Dan yakinlah adik-adik semua, Bapak Ibu semuanya, bangsa kita akan aman, damai, harmoni, dan maju kalau bangsa kita konsisten terhadap komitmen kebangsaan, yaitu konsensus nasional. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Saya minta yel-yel. Kalau saya ngomong Pancasila jaya, kemudian NKRI harga mati, kemudian Indonesia
Merdeka, udah dari dulu. Indonesia apa ya? Harmoni. Oke. Saya berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri. Pancasila jaya. Tangannya di sini dong. Pancasila jaya. Indonesia ya. Ulangi. Pancasila jaya. Indonesia harmoni. NKRI harga mati. Ulangi ya. Indonesia Pancasila jaya. Pancasila jaya. NKRI NKRI Indonesia harmoni. Indonesia harmoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.